Para hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Anda dalam acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rio Satrio sebagai moderator dan saya akan memandu sesi diskusi panel kita yang bertema mengapa mahasiswa lebih menyukai kuliah pulang daripada berorganisasi. Suatu kehormatan, pada kesempatan kali ini kita dapat didampingi oleh panelis-panelis hebat yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Mari saya perkenalkan satu-satu. Sebelah kiri saya ada Kakak Reva Nurfitriani sebagai mahasiswa aktif di Universitas Negeri Jakarta. Lalu sebelah kiri saya juga ada Kakak Rafaela Dirianan Putri sebagai Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta. Lalu di sebelah kanan saya juga ada Ibu Erika ya, sebagai psikolog yang handal juga. Lalu sebelah kanan saya juga ada Ibu Syadania sebagai dosen pembimbing BEM Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangan untuk para panelis kita hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengapa mahasiswa lebih menyukai kuliah pulang daripada berorganisasi. Tema ini sangat relevan karena banyaknya mahasiswa lebih memilih tidak berorganisasi daripada berorganisasi di perkuliahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa hal tersebut bisa terjadi. Melalui diskusi ini kita berharap dapat mendapatkan wawasan baru, solusi, dan juga perspektif yang dapat menginspirasi kita semua. Sebelum memulai kita diskusi pada pagi hari ini, ada beberapa aturan yang harus disepakati, yaitu yang pertama, setiap panelis akan diberikan waktu sekitar 4 menit untuk menyampaikan pandangan awal mereka. Lalu kita akan memasuki sesi pernyataan, di mana para hadirin dapat mengajukan pertanyaan. Lalu yang terakhir, silakan angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan, saya akan memanggil nama Anda satu persatu. Oke, langsung saja mari kita mulai diskusi ini dengan Kakak Reva Nurfitriani. Silakan Kakak Reva, Anda memiliki waktu 4 menit untuk menyatakan pernyataan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa banyak mahasiswa termasuk saya itu memilih untuk langsung pulang setelah kuliah daripada bergabung dalam organisasi kampus. Apakah ini berarti kami tidak peduli dengan kegiatan mahasiswa? Apakah kami tidak tertarik untuk bersosialisasi atau mengembangkan diri di luar kelas? Jawaban saya adalah tidak sesederhana itu. Bagi saya pribadi, pilihan untuk kuliah lalu pulang bukan semata-mata karena malas dan tidak mau terlibat dalam organisasi. Ada banyak pertimbangan yang membuat saya merasa pilihan ini lebih sesuai dengan kondisi saya saat ini. Pertama, perkuliahan sendiri sudah cukup menuntut banyak energi dan waktu dengan tugas yang selalu ada, presentasi yang harus dipersiapkan, dan ujian yang harus dipelajari. Saya merasa bahwa waktu yang di luar jam kuliah lebih baik digunakan untuk istirahat, belajar mandiri, atau melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat bagi saya secara pribadi. Selain itu, banyak dari kita, termasuk saya yang juga memiliki kesibukan di luar kampus, beberapa mahasiswa bekerja paruh waktu untuk membantu keuangan keluarganya atau sekadar mencari pengalaman kerja. Ada juga yang memiliki tanggung jawab di rumah, entah itu mengurus keluarga atau membantu orang tua. Dalam kondisi seperti ini, bergabung dengan organisasi kampus terasa seperti beban tambahan yang mungkin tidak bisa saya jalani dengan maksimal. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada pandangan di kalangan mahasiswa bahwa organisasi kampus terkadang lebih banyak menambah tekanan daripada memberikan manfaat nyata. Saya sering mendengar cerita dari teman-teman saya yang merasa stres karena rapat yang tidak ada habisnya, konflik internal dalam organisasi, atau tanggung jawab yang justru menghambat akademik mereka. Sementara itu, saya merasa lebih nyaman dengan ritme hidup yang lebih berstruktur, seperti kuliah, mengerjakan tugas, mengembangkan diri sesuai dengan minat saya, dan memastikan bahwa saya tetap bisa menjaga keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi. Namun bukan berarti saya menutup diri sepenuhnya dari kegiatan di luar kuliah. Saya tetap bersosialisasi dengan teman-teman, tetap mencari pengalaman yang bisa menambah wawasan, dan tetap ingin berkembang sebagai individu. Hanya saja saat ini saya merasa bahwa jalur yang saya pilih lebih sesuai dengan situasi dan prioritas saya. Mungkin suatu hari nanti saya akan melihat organisasi dengan cara yang berbeda, tetapi untuk sekarang pilihan saya adalah kuliah lalu pulang. Karena itulah yang menuntut saya terbaik untuk diri saya sendiri, seperti itu. Wah, terima kasih Kak Reva Nurfitriani sudah menyampaikan pendapat. Itu kita dapat memperluas perspektif dari pendapat Anda tersebut. Selanjutnya mungkin ada dari Kakak Rafaela sebagai Ketua BEM yang aktif di Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana Kakak Rafaela? Saya berikan 4 menit untuk menyatakan pendapat Anda. Iya, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Fenomena kuliah pulang ini
di kalangan mahasiswa itu semakin terlihat jelas ya, apalagi di lingkungan kampus kita. Semakin banyak banget, menurut pandangan saya juga semakin banyak banget mahasiswa yang lebih memilih untuk langsung pulang daripada aktif untuk ikut organisasi, karena mikirnya organisasi capek, rapat-rapat terus dan sebagainya. Sebagai mahasiswa juga saya sadar kalau akademik itu juga jadi prioritas utama, tapi di sisi lain organisasi itu juga menurut saya sendiri penting dalam membentuk keterampilan, terus manajemen waktu, dan juga bisa memperluas relasi kita, yang itu semua tuh nggak bisa kita dapetin di dalam perkuliahan. Nah, meski begitu, tren saat ini juga menunjukkan semakin banyak mahasiswa yang lebih memilih buat langsung pulang, yang tadi udah saya katakan, daripada untuk terlibat aktif dalam organisasi. Lalu sebagai ketua BEM juga saya sering banget dengar berbagai pandangan tentang hal ini. Ada yang bilang organisasi nggak menarik karena ya capek, ngapain buang waktu, mendingan di rumah belajar, ngerjain tugas, cari IP yang tinggi. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Terus juga faktor lain juga ada yang kayak tadi Reva bilang, beban akademiknya berat, mungkin terlalu banyak tugasnya atau sebagainya. Cuman kalau kita ikut organisasi kan kita lebih bisa mengatur waktunya dan lain-lain. Terus juga situasi kayak gini tuh ngasih saya sebagai ketua BEM sendiri dan teman-teman BEM lain tantangan besar, karena kita jadi perlu pembenahan agar organisasi ini dapat lebih relevan dalam kebutuhan mahasiswa pada saat ini. Terus juga kalau misalnya semakin banyak mahasiswa-mahasiswi yang lebih memilih untuk kuliah pulang daripada organisasi, yang kena imbasnya juga dari kita, karena kita nggak bisa lanjutin regenerasi kepemimpinan mahasiswa ini, terus bisa terancam hilang juga karena nggak ada lagi yang mau daftar ke kita. Mungkin segitu aja dari saya. Baik, terima kasih Kak Rafaela sudah menyatakan pandangannya. Mungkin ada pandangan lain dari sisi psikolog ya. Bagaimana Ibu Erika? Sebelumnya selamat pagi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk diskusi panel pada pagi hari ini. Ya, kalau dari sisi psikolog ya, saya ingin memulai dengan menggali lebih dalam tentang apa yang mendasari fenomena kuliah ulang ini. Jadi, mahasiswa adalah individu yang sedang dalam masa transisi yang sangat penting dalam hidup mereka. Jadi, dari masa remaja ke masa dewasa muda. Jadi pada masa ini mereka tuh tidak hanya mengalami perubahan yang biasanya jadi dari mereka berkembang gitu. Jadi dari masa SMA terus ke masa perkuliahan kan itu sangat berbeda sekali. Nah, seiring dengan itu mereka juga menghadapi tekanan yang lebih besar, baik dari lingkungan kampus, keluarga, akademik, maupun mereka sendiri untuk mencapai ekspektasi dari akademik di kampus sendiri gitu. Nah, salah satu faktor utamanya itu yang bisa menjelaskan fenomena ini itu adanya tekanan akademik yang sangat besar. Nah, banyak mahasiswa yang merasa bahwa mereka tuh harus memprioritaskan akademik itu sendiri, terus buat mengejar nilai gitu, buat memenuhi ekspektasi mereka sendiri gitu. Nah, kebutuhan untuk unggul dalam dunia akademis yang seringkali dianggap sebagai penentu masa depan mereka sendiri. Jadi itu menyebabkan mereka merasa bahwa terlibat dalam organisasi ini dapat mengganggu fokus mereka gitu, mengejar akademi. Nah, tapi kita juga harus mempertimbangkan faktor psikologis lainnya. Jadi seperti kecenderungan untuk menghindari stres atau kecemasan yang mungkin muncul dari keterlibatan organisasi tersebut. Nah, mahasiswa yang sudah merasa tertekan dengan tuntutan akademik itu mungkin merasa bahwa bergabung dalam organisasi mungkin merasa bahwa menambah beban pikiran psikologis mereka gitu. Nah, beberapa mahasiswa mungkin juga mengalami rasa tidak percaya diri atau perasaan kurang mampu dengan mereka berkontribusi pada organisasi tersebut ya. Jadi
yang pada akhirnya mengarah pada keputusan yang lebih memilih kuliah pulang sebagai cara mereka untuk menghindari potensi kegagalan atau perasaan yang tidak diinginkan seperti rasa tidak percaya diri tadi. Oke, baik, terima kasih sekali kepada Ibu Erika telah memberikan pandangan dari sisi psikologi, dan mungkin ada salah satu pandangan terakhir ya dari seorang dosen pembina BEM. Bagaimana Ibu Dania sebagai dosen pembina BEM mengatasi fenomena tersebut? Oke, baik. Jadi menurut pandangan saya sendiri sebagai dosen pembina BEM, saat ini saya sering mengamati dinamika kehidupan di kampus, terutama di kehidupan mahasiswa ya. Dan saat ini kecenderungan yang cukup jelas adalah bahwa mahasiswa aktif lebih menutup diri untuk ikut berorganisasi, atau bisa dibilang langsung polanya kuliah pulang ya kalau bahasa sekarang. Betul, Ibu. Iya. Terus saya yakin sebenarnya kejadian ini tuh tidak semata-mata mahasiswa yang menutup diri atau karena malas atau gimana. Pasti ada beberapa faktor yang melatar belakangi kejadian ini. Dan dari hasil saya menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor. Yang pertama adanya tekanan akademik yang tinggi, di mana mahasiswa ini jadi tertekan di bagian bidang akademik, sehingga mereka lebih fokus untuk mengajar nilai, kemudian tugas-tugasnya. Jadi mereka mikirnya mungkin tidak ada waktu untuk berorganisasi atau kegiatan di luar akademik. Kemudian yang kedua adanya perubahan pola pikir mahasiswa yang pragmatis, di mana mereka tuh lebih mementingkan nilai dan kelulusan yang tepat waktu. Jadi mereka tidak berpikir bahwa pengalaman organisasi di masa kuliah itu penting. Sebenarnya kan pengalaman itu memang tidak hanya di organisasi, tapi menurut saya sebagai dosen pembina BEM ini salah satu organisasi yang pengalamannya itu sangat luas, yang relasinya cukup besar lah, tersebar luas dan pastinya sangat berguna. Kemudian untuk faktor yang terakhir dalam pandangan saya adanya yang pasti perkembangan teknologi ya. Jadi di media sosial ini saya lihat sudah menjanjikan bahwa mahasiswa dapat mengembangkan diri mereka tanpa perlu ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di luar kampus. Jadi hanya fokus di akademik saja sudah cukup, seperti itu. Oke, terima kasih kepada para panelis yang sudah menyatakan pandangan awal mengenai fenomena ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari keempat panelis. Oke, silakan Kakak Reva. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Kakak tadi. Sebagai mahasiswa yang termasuk dalam kategori mahasiswa pulang, saya ingin memberikan tanggapan terhadap pandangan yang telah disampaikan tadi. Saya tidak menampik bahwa fenomena kuliah pulang semakin marak di kalangan mahasiswa. Saya sendiri memilih jalur ini bukan karena tidak peduli dengan organisasi, tetapi lebih karena alasan yang lebih bersifat personal dan situasional. Fokus utama saya adalah akademik dan tanggung jawab lain di luar kampus, seperti pekerjaan, keluarga, atau bahkan pengembangan diri di luar jalur organisasi formal. Saya sepakat bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki manfaat yang besar, terutama dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, dan memperluas jaringan. Namun, saya juga percaya bahwa pengembangan diri tidak harus selalu melalui organisasi kampus. Saat ini ada banyak cara lain bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang relevan, seperti mengikuti kursus daring, bekerja paruh waktu, magang, atau bergabung dalam komunitas di luar kampus yang lebih sesuai dengan minat pribadi. Terkait dengan anggapan bahwa organisasi tidak lagi menarik atau kurang memberikan manfaat nyata, saya rasa hal ini perlu menjadi refleksi bagi organisasi kemahasiswaan sendiri. Jika semakin banyak mahasiswa yang merasa bahwa bergabung dalam organisasi hanya menambah beban tanpa manfaat yang jelas, maka mungkin ada aspek yang perlu diperbaiki, baik dari segi sistem kerja, tujuan organisasi maupun cara organisasi tersebut memberikan nilai tambah bagi anggotanya. Saya setuju bahwa regenerasi kepemimpinan mahasiswa sangat penting, tetapi saya juga berpikir bahwa fenomena atau tren kuliah pulang ini tidak serta-merta berarti mahasiswa menjadi apatis atau tidak peduli dengan lingkungan kampus. Bisa jadi ini hanya menunjukkan bahwa mahasiswa saat ini lebih selektif dan memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Lalu sebagai mahasiswa kuliah pulang, saya tidak menolak organisasi, tapi saat ini saya merasa bahwa prioritas saya lebih
kepada hal-hal yang lebih relevan dengan kondisi dan tujuan pribadi saya. Jika organisasi mampu beradaptasi dan menawarkan program yang lebih fleksibel dan relevan, mungkin lebih banyak mahasiswa yang akan tertarik untuk bergabung tanpa merasa harus mengorbankan hal lain yang juga penting bagi mereka. Lalu selanjutnya mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Erika, saya merasa ada beberapa poin yang relevan dengan pengalaman saya, namun juga ada aspek yang menurut saya perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Saya setuju bahwa tekanan akademik adalah salah satu faktor utama yang membuat banyak mahasiswa memilih untuk fokus pada perkuliahan dan langsung pulang setelahnya. Beban tugas yang semakin berat, tuntutan untuk mendapat nilai tinggi, serta ekspektasi dari keluarga dan lingkungan memang menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, waktu di luar jam kuliah menjadi aset yang sangat berharga, dan banyak dari kami lebih memilih menggunakannya untuk beristirahat, belajar mandiri, atau melakukan hal lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi. Namun terkait adanya anggapan bahwa mahasiswa kuliah pulang cenderung menghindari stres atau kecemasan dari organisasi, saya merasa bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Memilih untuk tidak bergabung dalam organisasi bukan berarti kami takut menghadapi tantangan atau tidak percaya diri dalam berkontribusi. Justru banyak dari kami yang mencari cara lain untuk mengembangkan diri tanpa harus melalui jalur organisasi. Ada yang lebih memilih magang, bekerja paruh waktu, mengikuti kursus daring seperti yang sudah saya sampaikan tadi, atau bahkan membangun jaringan sosial di luar kampus yang lebih sesuai dengan minat dan tujuan pribadi mereka. Selain itu, saya juga merasa bahwa tidak semua mahasiswa kuliah pulang ini melakukannya karena menghindari perasaan tidak diinginkan atau potensi kegagalan dalam organisasi. Banyak dari kami yang hanya merasa bahwa sistem organisasi kampus belum cukup fleksibel atau relevan dengan kebutuhan kami. Misalnya, adanya rapat yang terlalu sering, tuntutan kehadiran yang tinggi, atau sistem kerja yang kurang efisien membuat organisasi terasa lebih seperti beban daripada kesempatan untuk berkembang. Saya memahami bahwa keterlibatan dalam organisasi dapat membantu membangun keterampilan sosial, kepemimpinan, dan manajemen waktu, namun saya percaya bahwa setiap mahasiswa memiliki cara masing-masing dalam berkembang. Bagi saya, memilih kuliah pulang bukan berarti saya menutup diri dari interaksi sosial atau kesempatan belajar di luar kelas. Saya tetap berusaha mencari pengalaman yang bermanfaat, hanya saja melalui jalur yang berbeda. Jadi, meskipun saya setuju bahwa tekanan akademik menjadi faktor utama dalam fenomena ini, saya juga ingin menekankan bahwa mahasiswa kuliah pulang bukan berarti pasif atau tidak mau berkembang. Kami hanya memiliki cara dan prioritas yang berbeda dalam menjalani kehidupan kampus. Yang terakhir, mengenai pernyataan dari Ibu Syadania, saya merasa ada beberapa poin yang saya setujui, tetapi ada juga perspektif lain yang perlu dipertimbangkan lebih dalam. Saya setuju bahwa beban akademik yang semakin tinggi menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak mahasiswa lebih memilih untuk fokus pada kuliah dan langsung pulang. Lalu dengan tugas yang terus berdatangan, ujian yang menuntut persiapan matang, serta ekspektasi untuk nilai tinggi dan lulus tepat waktu, banyak dari kami merasa bahwa waktu di luar jam kuliah lebih baik digunakan untuk istirahat, belajar mandiri, atau kegiatan lain yang mendukung pencapaian akademik. Saya juga setuju bahwa pola pikir mahasiswa saat ini menjadi lebih pragmatis. Banyak dari kami yang berpikir secara realistis mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan setelah lulus. Dalam dunia kerja, keterampilan dan pengalaman memang penting, tapi cara mendapatkannya tidak selalu harus melalui organisasi. Saat ini ada banyak alternatif pengembangan diri seperti yang sudah saya jelaskan lagi dan lagi, yaitu kursus daring, bekerja paruh waktu, magang, atau yang lainnya. Namun saya ingin menambahkan bahwa memilih untuk tidak bergabung dalam organisasi tidak berarti mahasiswa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi atau bekerja sama dalam tim. Kami tetap berinteraksi dengan teman-teman, membangun jaringan sosial, dan mencari pengalaman yang bermanfaat di luar kampus. Teknologi memang memberi banyak peluang bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang dengan cara yang lebih fleksibel. Tetapi itu bukan berarti kami menjadi pasif atau tidak memiliki keterampilan sosial. Terima kasih banyak kepada Kakak Reva yang telah menanggapi pernyataan dari panelis lain. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menanggapi pernyataan dari panelis lain? Ya, saya mau menanggapi. Baik, silakan Kak Rafaela. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama saya akan menanggapi dari Reva dulu ya, selaku mahasiswa yang lebih memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu daripada memilih untuk masuk ke dalam organisasi.
memilih untuk nggak berorganisasi ini emang terserah mahasiswanya ya, maksudnya hak setiap mahasiswa, tapi perlu dipertimbangkan lagi karena ada dampak dan jangka panjangnya. Organisasi kampus ini juga bukan sekedar kumpul-kumpul, rapat-rapat atau sebagainya, melainkan wadah kita untuk mengasah keterampilan seperti kepemimpinan, terus komunikasi, manajemen waktu, dan menambah relasi yang banyak. Dan itu juga nggak bisa kita dapetin di dalam perkuliahan. Ya kesibukan akademik juga jadi tanggung jawab di luar kampus, bukan penghalang mutlak gitu loh, karena banyak mahasiswa yang tetap mampu menyeimbangkan keduanya. Lalu selanjutnya mengenai pernyataan dari Ibu Erika selaku psikolog sebagai ketua BEM, saya juga memahami tekanan akademik yang dihadapi mahasiswa. Namun organisasi kampus ini bukan beban, sekali lagi saya bilang, melainkan sarana untuk mengembangkan diri dan pertahanan mental kita. Justru dengan berorganisasi ini kita bisa lebih banyak untuk mengatur waktu, manajemen waktu, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya saya setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dania. Penting banget buat kita untuk menekankan bahwa keterlibatan organisasi ini tidak hanya sekedar aktivitas tambahan, tapi juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di kampus. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Rafaela sudah menanggapi pernyataan dari ketiga panelis. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi ya. Baik, silakan Ibu Erika. Iya, saya memahami bahwa keputusan mahasiswa untuk memilih kuliah pulang ini daripada bergabung untuk organisasi kampus sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor individu dan situasional. Seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan yang untuk menjaga keseimbangan antara akademik, kesehatan mental, dan lain-lainnya. Nah, banyak mahasiswa yang juga memiliki kewajiban di luar kampus seperti bekerja atau membantu keluarga. Nah, situasi ini memang menantang bagi organisasi kemahasiswaan untuk perlu beradaptasi dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Nah, saya juga menghargai perspektif yang telah disampaikan oleh Mbak Reva. Memang benar bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman dan cara yang berbeda untuk menjalani kehidupan masing-masing. Sudah, Ibu Erika. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Selanjutnya mungkin ada pernyataan terakhir dari Ibu dosen. Bagaimana Ibu dosen? Baik, dari saya sendiri itu saya setuju dengan tanggapan dari panelis lain. Kemudian untuk menurut saya keterlibatan dalam organisasi ini bukan hanya sekedar aktivitas tambahan ya, melainkan juga bagian dari proses pembelajaran. Kemudian di mana seperti yang kita tahu bahwa teori itu tidak lengkap tanpa praktik. Kemudian untuk kita nanti di dunia kerja itu juga lebih dituntut untuk lebih sekedar dari nilai akademik, tetapi juga keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, serta kemampuan untuk problem solving yang dimana kita dapat mendapatkan hal berharga itu lewat organisasi. Kemudian saya juga sepakat bahwa organisasi ini harus lebih adaptif, dan jika semakin banyak mahasiswa yang merasa organisasi tidak relevan, itu bisa membuat mahasiswanya kurang tertarik. Kemudian organisasi juga perlu memberikan fleksibilitas dan inovasi dalam program, serta memastikan bahwa manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh mahasiswanya. Kemudian untuk kepada mahasiswa yang memilih kuliah pulang, saya menghargai pilihan kalian, tetapi saya juga ingin mengajak kalian untuk mencari peluang yang bisa memperkaya pengalaman serta keterampilan kalian. Dan organisasi ini bukan hanya tentang rapat atau tugas administrasi, tetapi juga tentang membangun jejaring, memperluas wawasan, kemudian melatih kemampuan yang akan sangat berguna di masa depan nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu dosen telah menanggapi pernyataan ketiga panelis yang lain. Oke, kita telah sampai di penghujung acara diskusi hari ini. Terima kasih kepada para panelis atas kontribusinya dari wawasan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para hadirin dan partisipasi yang aktif pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita berikan tepuk tangan dan yang meriah untuk ketiga panelis kita pada hari ini. Akhir kata, mungkin dari keempat panelis saya berikan kesempatan untuk membuat closing statement, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah mendengar pernyataan pandangan dari Rafaela, Ibu Erika, Ibu Fadania, saya menyadari bahwa ada banyak perspektif yang menarik untuk dipertimbangkan. Saya tidak menolak bahwa organisasi memiliki manfaat besar dalam pengembangan diri, tetapi saya juga percaya bahwa setiap mahasiswa memiliki hak untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.
bagi saya dan banyak mahasiswa lainnya memilih untuk fokus pada kuliah dan langsung pulang, bukan berarti kami tidak peduli dengan pengembangan diri atau kehidupan sosial. Lalu saya juga setuju bahwa organisasi kampus perlu melakukan refleksi dan inovasi agar lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa masa kini. Pada akhirnya baik mahasiswa yang aktif berorganisasi maupun mahasiswa kuliah pulang memiliki jalannya masing-masing. Tidak ada pilihan yang benar atau salah karena setiap individu memiliki cara berbeda dalam mengembangkan dirinya. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ada panelis lain. Ya, mungkin dari saya dikit aja ya. Baik. Untuk teman-teman mahasiswa terutama, kita ini merupakan generasi penerus yang bukan hanya dituntut untuk cerdas, tetapi juga harus kritis, peduli, berdaya dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena kuliah pulang tanpa keterlibatan dalam organisasi adalah cerminan dari pola pikir yang harus kita ubah. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Ya, izin Silakan Ibu Erika. Ya, terima kasih. Ya, secara keseluruhan saya percaya bahwa sangat penting untuk mengenali dan menghargai berbagai cara mahasiswa dalam menjalani kehidupan kampus ya. Karena setiap individu memiliki latar belakang, tujuan, dan preferensi yang berbeda. Nah, pemahaman ini dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan yang mendukung setiap mahasiswa dalam pengembangan potensi mereka masing-masing. Ya, segitu aja. Dan mungkin terakhir closing statement dari Ibu dosen bagaimana? Oke, baik. Kalau dari saya, kita bersama-sama untuk membangun ekosistem kampus yang mendukung pertumbuhan akademik sekaligus perkembangan karakter. Karena lulusan yang unggul itu bukan hanya dari mereka yang cerdas secara akademik, tetapi juga dari mereka yang punya sikap kepemimpinan, empati, dan kesiapan menghadapi dunia nyata. Terima kasih. Semoga diskusi kali ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang sudah menonton kesempatan panelis pada kali ini. Saya Rio Satrio sebagai moderator pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih.